Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good siang untuk semuanya. Ini Taiwan jam 13.04 PM. Alhamdulillah aku baru selesai istirahat. Habis ini aku mau sholat duhur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita cek di dalam kamarku ini ada apanya saja. Dan alhamdulillah aku bersyukur banget teman-teman ya. Di Taiwan, aku masuk Taiwan tuh tahun 2013 bulan 3. Dan alhamdulillah pertama kali aku kerja. Karena kerja ke Taiwan aku mengalami musibah nominal bukan sedikit ratusan juta rupiah. Kejadian itu tahun 2012 bulan 4. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke Taiwan, meninggalkan karir usaha yang aku rintis sejak usia kurang lebih 22 tahun, yaitu tahun 2008 sampai 2012. Anakku saat 2008 usia 1 tahun teman-teman. Nah anakku aku ajak perintisan, sehari aku pergi 2 kali, pagi sore, untuk keliling baju. Nah awalnya teman-teman, aku tuh modal kepercayaan. Aku mempunyai uang 50.000 rupiah, uang Indonesia. Itu pun bukan uangku sendiri maksudnya ya, dan uangnya tanteku, DP-an baju, beli baju setelan celana atas bawah dengan harga 75.000. Aku sampai saat ini masih ingat warna apa yang dibeli tanteku. Baju itu warnanya pink, garis-garis, setelan atas bawah celana. Itu aku DP dengan uang 50.000, aku sodorkan ke bos besar Ndolopo yang aku kenal saat aku jadi sales pasar-pasar dan toko-toko di toko grosir sembako teman-teman. Yang aku kenal dengan mantan suami, cinta lokasi di situ ya teman-teman. Aku dulu kenal mantan suami 2005. Nggak tahu bulannya berapa, aku lupa ya. Langsung kita lamaran dan 2006 bulan 5, tepatnya tanggal 25, kita melangsungkan resepsi pernikahan. Oke teman-teman, nggak usah dibahas sampai di situnya. Kita membahas tentang perintisanku. Itulah benar-benar modalku sangat receh banget, sampai benar-benar aku bisa mewujudkan cita-citaku. Beli sawah tanah gabung kakak, walaupun uangku tidak seberapa. Dari hasil-hasil aku berkarya, menjalankan usahaku dengan kecil-kecilan. Alhamdulillah lama-lama menjadi besar, bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Dari modalnya receh 50.000 menjadi lebih dari receh. Dari nggak bisa apa-apa sampai aku bisa mewujudkan cita-cita. Dan pada akhirnya aku bisa membangun rumah impian yang pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping. Tapi itu di tanah ibu mantan suami. Tapi kita yang bangun ya teman-teman, intinya bersama-sama lah ya. Jadi bukan aku pribadi, tapi setidak-tidaknya benar-benar perjuanganku luar biasa teman-teman. Nah setelah aku bisa mencapai cita-citaku, ternyata Allah tuh berkehendak lain gitu loh teman-teman. Menjatuhkan mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab. Akhirnya aku memutuskan kerja untuk ke luar negeri. Tadinya tuh nggak tahu arah tujuannya tuh kemana. Aku bekerja ke Hong Kong atau ke Singapura atau ke Taiwan. Ini cuma sekedar motivasi saja ya teman-teman. Jangan disalah sangka kan gitu loh ya. Jadi intinya ini aku cuma sekedar motivasi diriku, menyemangati diriku sendiri bahwa janji Allah tuh indah asalkan aku sabar, ikhlas, tetap bertawakal, bersyukur ya teman-teman ya. Dan aku tidak menyangka aku bisa sebangkit ini setelah aku menjadi TKW Taiwan. Bisa bangkit seperti saat aku masih menjalankan usaha di usia muda 22 tahun, 2008 sampai 2012, anakku usia 1 tahun. Benar-benar perjuangannya luar biasa. Aku sambil gendong anakku, nyetir motor, belakang box banyak dagangan, ada sepatu, sandal, tas, dan aneka macam ya teman-teman. Awalnya cuma dari baju, aku bisa jualan aneka macam, bisa menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, terus jualan aneka sayur fresh hasil bertani sendiri dan kulaan dari pertanian teman-teman ya. Jadi ada kemajuan. Awalnya real itu cuma modal 50.000, aku diberi kepercayaan, aku dilayani sesuai orderan, bahkan lebih teman-teman. Jadi aku menyodorkan uang 50.000 itu teman-teman, aku pulang dibawain 2 terobos baju nilai jutaan rupiah. Pada akhirnya 2 minggu sekali aku setorkan itu uang, aku ambil barang, retur, dan aku kelilingkan sesuai amanah
dan aku tetap menjalankan kejujuran, aku peganglah kepercayaan erat sampai benar-benar aku bisa berdiri sendiri, mempunyai modal yang cukup. Pada akhirnya teman-teman, aku bisa menembusi tangan pertama, alhamdulillah tabarakallah, di usiaku yang sangat muda. Benar-benar aku manfaatkan yang bermanfaat dan berfaedah lah teman-teman. Intinya seperti itu. Aku tidak menyanyiakan di usia mudaku, walaupun aku jadi mama muda ya teman-teman ya, mama muda usia 22 tahun. Intinya aku mempunyai anak 1 tahunan kurang lebih ya, anakku. Sambil gendong anak, aku keliling panas-panasan, hujan-hujanan, diserambi orang, dicakruan orang, di jalanan. Sambil gendong anak rewel, kadang aku nenenin, aku susuin sambil nyetir, tapi nggak nampak teman-teman ya, karena pakai penggendong itu ya, jadi aku bungkus gitu anak. Nah, disitulah teman-teman benar-benar perjuanganku yang tidak bisa aku lupakan gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Pada akhirnya aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis mati-matian, tidak semudah untuk membalikkan telapak tanganku saja. Dari nggak bisa apa-apa sampai bisa mewujudkan cita-cita, itu luar biasa teman-teman. Jadi perjuanganku tuh benar-benar apa ya teman-teman ya, mati-matian bener-bener gitu loh teman-teman ya, sampai nggak bisa apa-apa sampai bisa mewujudkan cita-cita, sampai bisa mempunyai usaha sendiri, memegang sendiri, bisa berdiri sendiri. Tadinya cuma modal kepercayaan, dengan awalnya baju diberi kepercayaan uang 50.000 rupiah, akhirnya diberi kepercayaan jutaan rupiah, dikembangkan bisa menjadi aneka macam, bisa menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, dan di rumah jualan sembako lengkap. Dan selain itu sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas, itu teman-teman aku keliling menu lontong sayur, lontong pecel, aneka gorengan, jajan anak-anak seperti itu, dan jualan sayur fresh hasil bertani sendiri dan kulaan di pertanian. Nah itu teman-teman, aku tuh tidak kemakan gengsi, dulu itu tidak malu dengan apa pekerjaanku, apa profesiku yang aku jalankan. Aku tetap semangat, tetap bersyukur, karena benar-benar aku ingin membantu mantan suami dulu. Mantan suami kerja di pabrik plywood kalau nggak salah, di Triplek apa teman-teman, Badil ya teman-teman, Dolo Pembatil. Saat itu mantan suami sudah keluar dari apa teman-teman, saat aku menjalankan usaha ya, yang aku bilang usaha pertama itu keluar dari PT Rokok Sampurna ya, dan akhirnya mantan suami 2011 kalau nggak salah ya, dapat tawaran dari temannya untuk kerja di KSP. Nah disitulah teman-teman, belum ada 1 bulan kita sudah mengalami kerugian ratusan juta rupiah, tertimpa musibah gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab. Pada akhirnya aku yang tidak makan uangnya, tidak tahu apa-apa, aku rela mau menanggungnya, gitu ceritanya teman-teman ya. Dan ibu mertua pun sudah rela menjual truk satu-satunya, itu pada rame banget untuk materialan teman-teman. Ini kisah cerita nyataku teman-teman, bukan bermaksud kita tuh pamer atau sombong atau apa ya teman-teman. Aku garis bawahi sebelumnya, ini benar-benar cerita, janji Allah tuh indah, dan aku benar-benar bersyukur banget jadi TKW Taiwan, walaupun aku pernah direndahkan orang, dihina atas kerjaanku. Intinya kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, ibaratkan aku itu kelas jangan melawan kelas kakap. Intinya hal-hal yang seperti itu teman-teman ya, diucapkan ke aku, ibaratkan aku tuh ibaratkan tai yang diinjak-injak nggak ada harganya. Intinya seperti itu, hal seperti itu juga teman-teman ya. Pernah dihina orang tentang fisik aku, materi aku pun nggak masalah. Tapi setidak-tidaknya aku sebelum jadi TKW Taiwan, aku sudah mempunyai usaha sendiri, bisa mencapai cita-citaku, kebeli sawah tanah gabung kakak, walaupun itu uangku nggak seberapa teman-teman ya. Dan kebangun rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis di tanah ibu mantan suami. Nah itu bagiku seusia mantan suami itu benar-benar sesuatu banget gitu loh teman-teman, luar biasa gitu loh ya. Dan akhirnya aku ditakdirkan menjadi seorang TKW Taiwan gitu. Jadi setidak-tidaknya makan bisa, tanam di tanah sendiri, dan tidur di rumah sendiri, tidak ngontrak ya teman-teman. Itu benar-benar bersyukur, walaupun pada akhirnya Allah menjatuhkan ke nol kembali. Pada akhirnya aku ditakdirkan menjadi seorang TKW Taiwan. Tetap bersyukur aku teman-teman, walaupun pernah dihina orang, kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, singkat cerita saja teman-teman, aku bersyukur
uang ratusan juta rupiah tertimpa musibah pertama itu teman-teman bisa kembali dalam tempo hitungan 14 bulan. Ini cerita ya teman-teman. Jadi ini cukup satu buku teman-teman ya. Cukup satu buku ini sama artinya aku sudah bisa mengembalikan uang ratusan juta rupiah yang gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab itu, dengan lantaran aku disarankan bosku untuk menabung setiap bulan 10.000 NT setara 5 juta. Tapi tahun 2015 nggak ada 5 juta teman-teman ya. Dan itu bosku menyarankan aku untuk menabung setiap bulan 10.000 NT. Itu aku saat kontrak pertama 2015 itu mempunyai uang cash 200 NT. Itu nggak ada 100.000 rupiah uang Indonesia ya teman-teman. 200 NT itu. Nah, berkat aku dari Indonesia mempunyai skill dan pengalaman dan bisnis berbisnis, aku mempunyai usaha sendiri dulu ya teman-teman ya, bisa menjalankan sepatu sandal tas aneka macam itu tadi yang aku ceritakan. Dari modal kepercayaan bisa berdiri sendiri itu tadi teman-teman, bisa memegang 20 desa areal Ponorogo Kota Reog, bisa jadi penyetor pengekes pengkredit, kalau lebaran jualan aneka jajan lebaran. Jadi sehari itu aku keliling 2 kali, tasku isinya uang teman-teman, karena aku keliling di rumah jualan sembako juga. Dan selingan jualan sayur fresh, jualan menu itu tadi, selain jualan sepatu sandal tas ya. Udah itu nggak usah dibahas. Aku membahas tentang ini, bosku menyarankan aku untuk menabung setiap bulan 10.000 NT ya teman-teman ya. Nah, dari mana aku bisa mengembalikan uang ratusan juta rupiah bisa kembali dalam tempo 14 bulan? Karena aku di Indonesia mempunyai usaha sendiri dulu ya, mempunyai skill pengalaman. Jadi aku manfaatkanlah tabungan rekening pos ini teman-teman. Nah, rekening pos ini kan ini jadi kalau kayak ada teman mau membayar tuh langsung otomatis bisa ke sini teman-teman. Ada teman beli apa gimana ya, masuk ke sini bayarnya. Ya, disitulah aku di sini tugasku cuma merekap-rekap seperti ini teman-teman. Nah, merekap-rekap seperti ini ya. Aku merekap-rekap seperti ini. Jadi intinya aku kayak cari orderan gitu loh teman-teman ya. Aku cari orderan, merekap-rekap seperti ini. Jadi tidak sibuk teman-teman. Aku cukup merekap-rekap saja. Andai kan teman-teman membutuhkan barang apa, aku rekap dan orderan itu aku kasihkan ke mantan suami gitu teman-teman. Mantan suami di Indonesia yang mengerjakan, yang menjalankan. Itu kontrak pertama itu aku potong gaji aja 9 bulan teman-teman ya. Jadi uangnya tuh sangat minus banget gitu loh ya. Dan setiap bulan aku harus bayar bank. Dan alhamdulillahnya teman-teman, selain aku bisa mengembalikan uang ratusan juta rupiah yang sudah hilang gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab, dengan lantaran aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang di Taiwan, cukup rekapan totalan bayaran yang teman-teman bayar cash lewat tanganku seperti ini ya teman-teman, bayar cash seperti ini. Nah, bayar cash seperti ini, andaikan ini total Taiwan ya 44.160. Jadi sama bosku aku disarankan untuk menabung di sini 10.000 NT, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih setiap bulan. Jadi andaikan ada uang selebihnya itu aku pegang sendiri, aku kirim pulang ke Indonesia, apa aku kembangkan lagi seperti itu seterusnya. Nah, ini kan andaikan 44.160 NT ya teman-teman ya. Otomatis kalau aku tabung 10.000 NT masih ada 34.160-an ya. Nah, otomatis teman-teman, uangku tuh masuk di sini setiap bulan aku nitip ke bosku selama 14 bulan menabung 10.000 NT, 10.000 NT selama 14 bulan, berarti 140.000 NT selain uang yang aku pegang sendiri selebihnya ya teman-teman ya. Dan selain uang yang otomatis masuk dalam rekening ini yang bayar transfer teman-teman. Nah, disitulah aku cuti pertama itu 2016 bulan 2 tanggal 28. Uang itu teman-teman aku nyuruh bosku untuk ambil di ATM ya teman-teman ya, ATM rekening pos. Itu aku tebar tuh satu sofa nih bosku teman-teman. Aku lihatin di sini ya. Benar-benar saksi bisu teman-teman. Nah, aku tebar di sini teman-teman ya. Aku tebar di sini benar-benar satu gini teman-teman, satu sofa ini full uang aku juajar gitu ya. Uang dari bosku ngambil selama 14 bulan plus uang yang masuk otomatis di ATM sini dan uang yang aku pegang sendiri selama 14 bulan terus aku cuti. Nah, akhirnya teman-teman aku sembah sujud di sini, benar-benar aku tuh bersyukur aku bisa kembali bangkit. Seharusnya aku pulang itu cuma memegang sah gajiku 2 bulan gaji sama dapat Imlek 1 kali gaji teman-teman. Nah, Imlek dulu belum seperti saat ini karena kontrak pertama gajiku belum ART resmi rasa gaji pabrik, belum naik gaji 3 juta lebih seperti saat ini ya teman-teman ya.
naik gaji 6.000 NT lebih lah, belum ceperannya belum mantep seperti saat ini juga. Terus bosku sekarang kan peduli banget sama anakku juga, sama ibu, nggak pelit teman-teman, ngasih rezeki jutaan, puluhan juta pun. Nah disitulah teman-teman bener-bener aku bersyukur akhirnya aku pulang mengantongi uang ratusan juta rupiah. Jadi uang di sini tadinya 200 NT, nggak ada 100.000, dalam tempo 14 bulan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah uang Indonesia. Itu sesuatu banget teman-teman. Aku nggak harus sibuk-sibuk ya. Aku cuma rekap seperti ini, dan aku setor orderan ke mantan suami di rumah yang ngerjakan. Jadi mantan suami dulu tugasnya barang datang dibongkar, di packing, dikirim ke pos, terus habis itu totalan bayaran ya sudah. Kalau teman-teman bayarnya cash, aku terima seperti ini, aku bikinkan nota tindes seperti ini teman-teman. Nah kalau teman-teman bayarnya lewat di transfer, ya udah masuk otomatis di sini. Yang bayar cash aku titipkan ke bosku untuk ditabungkan di sini teman-teman. Nah yang teman-teman bayarnya transfer otomatis masuk di sini seperti itu. Kalau yang bayarnya rupiah masuk di ATM mantan suami. Begitu teman-teman ceritanya. Dan tahun 2014 ya, itu aku masih kontrak pertama, alhamdulillah aku juga bisa nyenengin mantan suami beliin motor New Vision harga berapa tuh 2014, 28.800.000. Dan alhamdulillah uang yang aku dapatkan itu aku kasih percayakan ke temanku namanya Duklis, orang Maspati Magetan Jawa Timur teman-teman. Yang memegang itu, yang ngirimkan itu, pertama kali kirim tuh juga di situ. Udah berapa kali kirim, pokoknya yang mau pulang aku kirim gel itu langsung itu 88.500.000. Tapi sebelumnya 88.500.000 itu aku sudah kirim teman-teman. Itu cuti pertama ya. Terus uang yang ada di Taiwan yang aku titipkan ke temanku ada 20.000 NT, setara 8 jutaan kurang lebih ya teman-teman ya. 8 jutaan kurang lebih, 10 juta nggak ada lah, 8 juta lebih kali ya. Itu aku titipkan ke temanku namanya Duklis itu tadi, orang Maspati Jawa Timur Magetan. Sampai saat ini kita masih sambung baik, saling datang ke rumah kita ya. Duklis sudah pernah datang ke rumahku tahun 2022 itu aku order peyek. Dan aku sudah datang ke rumahnya Duklis itu 2 kali. Yang pertama sama mantan suami 2016 pas cuti itu sama anakku, cuti pertama ngantarin titipannya. Dan yang kedua aku cuti 2019 sama ibu mertua sama bapak mertua suami, tapi sekarang sudah mantan. 2021 bulan 1 aku cerai ya sama anakku. Itu aku datang ke rumah Duklis saat dia 7 bulanan hamil ya teman-teman ya. Nah itu benar-benar cerita kisah nyataku teman-teman. Jadi ini buat pelajaran kita semua. Jadi hidup itu tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan kita saja. Jadi intinya posisi kehidupan itu bisa gonta-ganti. Jadi kita cukup bersyukur saja, motivasi, diperbanyak kita wakal, karena di atas langit masih ada langit. Ini cuma sekedar contoh saja ya teman-teman. Jadi intinya dimanapun posisi kehidupanku sudah aku duduki, aku alami, tapi pada akhirnya Allah berkehendak lain, menjatuhkan ke nol kembali. Dan alhamdulillah berkat aku jadi TKW Taiwan, aku bisa bangkit kembali seperti dulu sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Dan ceritanya lagi teman-teman, 2019 bulan 10 itu aku juga pernah mengalami musibah yang kedua kalinya saat jadi TKW 7 tahun. Di sini uangku di bawah temanku 266 juta. Itu juga bersangkutan juga uangnya Duklis itu tadi yang aku kasih kepercayaan bawain uangku dulu saat kontrak pertama, tapi bukan uangnya Duklis, itu uangnya temennya ya. Jadi intinya kita kirim bertiga, aku, tantenya mantan suami, sama temennya Duklis orang Ngawi itu. Kita kirim 266 juta saat itu, kirim ke toko Indonesia nggak bisa, terus ditawarin sama temenku orang Semarang Jawa Tengah Kota Mijen, menawari jasanya untuk kirim gitu loh teman-teman. Ya udah nggak usah aku arahkan ke sini ya teman-teman ya. Ini tadi ceritanya koleksi emasku 2022 aku cek teman-teman gitu. Nah insya Allah mau dibawa cuti ya teman-teman ya. Dan ceritanya seperti itu teman-teman. Dan akhirnya uangku itu nggak dimasukkan ke ATM tujuanku, tapi alhamdulillah sebelum dia cabut dari Taiwan, dia tuh pamit cuti mau nikah teman-teman. Dia cabut dari Taiwan tuh 2019 tanggal 15 bulan 11 ya. Itu aku minta dapat 66 juta, tapi itu sebenarnya uangku aslinya, tapi aku kasihkan ke temen Duklis orang Ngawi ya, itu 66 juta dulu.
Jadi uangnya sampai saat ini kurang 200 juta teman-teman, gitu ceritanya. Tapi teman-teman, jalur aman aku sudah dibantu bosku, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta untuk ngurusi aku datangi ke Jawa Tengah, Semarang, Kota Mijen. Jadi jalur aman teman-teman ya. Dan yang uangnya tante mantan suami itu 38.500.000 sudah aku ganti pakai uangku pribadi. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi kita tetap bersyukur, bertawakal, motivasi yang positif thinking saja. Makanya aku paling nggak suka kalau ada orang yang suka menghina atau merendahkan, memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja, teman-teman. Entah itu dari segi fisik ataupun materi, gitu loh ya. Jadi di atas langit itu masih ada langit. Bila Allah berkehendak itu tinggal kun fayakun saja. Apa yang Allah kehendaki terjadi gitu loh. Semua ini hanyalah titipan sementara saja teman-teman. Jadi kita cukup bersyukur, bertawakal, motivasi yang positif thinking saja. Dan dulu kontrak pertama itu aku pernah ditawari temenku kalau nggak pengen pindah gitu loh, maksudnya nggak pengen pindah, bos gajinya besar, bisa cuti liburan pribadi. Aku nggak tergiur teman-teman, walaupun saat kontrak pertama itu benar-benar aku darurat ya tentang keuangan. Aku benar-benar membutuhkan uang yang banyak, ratusan juta hutangku teman-teman, gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab mantan suami itu tadi ya. Nah, aku nggak tergiur dengan gaji besar, nggak tergiur iming-iming bisa cuti liburan. Jadi aku tetap bersyukur apa yang sudah ada. Jadi intinya aku tetap bertahan di bosku ini karena aku merasa bosnya tuh di sini sekeluarga itu baik gitu loh ya, menghargai sesama dan agama sesama. Dan yang aku pertahankan di sini tuh aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, tetap bisa pakai hijab, kalau keluar dari rumah nggak dimarah gitu loh. Itu bagiku sesuatu banget, jadi nggak mempermasalahkan tentang gaji kecil atau besar ya teman-teman, begitu. Alhamdulillah berkat kesabaranku, keikhlasanku, ketulusanku demi mempertahankan aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim. Alhamdulillah hati bosku diketukkan oleh Allah, pada akhirnya aku digaji ART resmi rasa gaji pabrik, plus dibebaskan potongan agent askes medikal, plus dinaikkan gaji 6.000 NT setara 3 juta lebih per bulan, dan ceperan tambahan bonusan untuk anakku itu juga nggak cuma-cuma, nggak pelit. Nah disitulah teman-teman aku mulai semangat bisa tercapai cita-citaku satu persatu. Dan yang aku suka lagi teman-teman, selain aku bisa bangkit kembali seperti dahulu, selain aku bisa nyenengin diriku sendiri, keluargaku, kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku, yang lebih bersyukur lagi, aku tetap bisa menyenangin sesama di sekitar lingkunganku, seperti janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja, anak yatim piatu, untuk donasi masjid, seperti itu. Dan alhamdulillah ada salah satu temanku yang ikutan gabung, yang berbagi rutin. Kalau ini aku sendiri teman-teman ya, membikin tabungan kotak amal ini biasanya aku bongkar 1 tahun sekali. Dan real ya teman-teman, ini khusus 2023. Benar-benar aku niati dengan lillahi ta'ala ya teman-teman, khusus gajiku bulan 3 ambil tabungan dari kotak amal tuh ada 2 juta kalau nggak salah ya. Sama dapat THR dari bosku pertama itu 3 juta, dan ada saldo di HP ku sekitar ada 800 sekian ya. Terus aku kirim pertama itu uang gaji itu 12 juta 800 berapa, 13 juta gitu ya teman-teman ya, kurang dikit. Pokoknya semua total 18 juta 800 sekian teman-teman. Itu real aku niati lillahi ta'ala, khusus untuk berbagi lebaran, untuk nyenengin keluarga, saudara, sesama. Jadi itu sisa 1 juta kalau nggak salah. Dan pada akhirnya untuk menyumbang, saudaraku ada nikahan 2023 bulan 5 tanggal 15 ya, 1 jutanya. Jadi sama artinya habis ya teman-teman. Real aku gaji 2023 bulan 3 itu nggak nyisain teman-teman, kecuali aku ambil 1.300 NT setara 700.000 untuk makan-makan lontong sate untuk lebaran di Taiwan. Itu bukan uang gaji tapi uang ceperan teman-teman. Luar biasa rezeki yang aku dapatkan, dan alhamdulillah tabarakallah gitu loh ya. Bulan 4 gajiku tuh cair di bulan 5 tanggal 1 itu, sama THR pertama, THR untuk anakku, ibuku, sama rezeki susulan untuk anakku 5.000 dari bosku lagi teman-teman, yang bantu untuk ganti ban motor Varionya luar dalam belakang depan ya teman-teman. Itu dikasih 5.000 NT setara 2.375. Itu sama artinya gajiku bulan 4
cair di bulan 5 tanggal 1 itu cair 20.375 teman-teman. Itu benar-benar luar biasa teman-teman, dan rezeki-rezeki dari orang-orang baik datang tiada aku sangka. Luar biasa teman-teman. Dan selebihnya itu aku mendapatkan rezeki-rezeki yang luar biasa. Sampai saat ini benar-benar semangat, dan jangan lelah, intinya kita tetap tanam kebaikan pada siapa saja, karena kebaikan akan tumbuh kebaikan. Jadi intinya kejahatan nggak perlu dibalas dengan kejahatan. Cukup pasrahkan pada yang di atas, karena pembalasan yang di atas itu lebih indah daripada kita membalas yang tidak baik. Karena baik buruknya apa yang kita ucapkan pada orang lain itu adalah suatu doa yang akan kembali kepada kita. Jadi itu apa ya teman-teman, orang yang tulus baik hatinya itu hanyalah orang yang bisa menjaga lisan di setiap ucapan, hanya orang yang bisa menjaga dan menghargai hati sesama. Kalau orang masih suka menghina, merendahkan entah dari segi fisik ataupun materi, teman-teman ya, entah dari segi fisik ataupun materi, itu jangan dikatakan orang yang tulus baik hatinya, tapi orang yang lorek hatinya. Jadi nggak usah dibalas dengan kejahatan yang sama teman-teman. Cukup kasih doa yang terbaik saja. Semua akan indah pada waktunya, dan kun fayakun saja teman-teman ya. Karena itulah cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Dah, ini kisah nyata cerita dari TKW Taiwan, berasal dari kota Reok, Jawa Timur. Benar-benar kisah nyatanya yang luar biasa. Jadi intinya aku orangnya sering dihina orang, sering direndahkan orang, entah dari segi fisik ataupun materi. Jadi intinya aku tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama, sering berbuat apa ya teman-teman, kebaikan, maksudnya membantu, menolong. Kadang sering ditipu, dibohongin, kadang masih difitnah, masih diolok-olok dan lain sebagainya. Niat tujuan menolong, membantu baik tanpa pamrih, kayak teman pinjam uang dan lain sebagainya, hal seperti itu. Intinya berbuat kebaikan kepada teman lah yang benar-benar membutuhkan bantuanku, tapi kadang disalahgunakan ya teman-teman. Tapi Allah tidak tidur, Allah melancarkan rezekiku, melipat kali gandakan rezekiku. Jadi intinya kita andaikan ditipu orang 1 juta, 2 juta dan lain sebagainya teman-teman, itu kita tidak akan kehilangan, justru Allah akan melipat gandakan. Dan percaya dan yakin saja bahwa orang yang menipu itu batas rezekinya cuma sehasil menipu, bahkan kurang dari itu, bahkan akan kekurangan dan tidak akan mengalami hidup kebahagiaan, ketentraman, hanya ketakutan dan kekurangan yang dirasakan dalam hidupnya. Dan orang yang ditipu, orang yang dibohongi, didolimi dan lain sebagainya itu akan dilipat kali gandakan. Real, ini kisah nyataku teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat. Dari ceritaku ini bisa diambil pengalaman teman-teman, bisa disimpulkan. Nah ini teman-teman uangku yang dibawa temanku orang Semarang Jawa Tengah ya, sampai saat ini masih, tapi jalur aman teman-teman ya, jalur aman ya. Oke, seperti itu saja cerita dari aku, semoga bermanfaat. Jadi di dunia ini kita hanyalah persinggahan, yang paling lama itu di akhiratnya. Jadi buat apa kita menjelekkan, merendahkan sesama, menyakiti hati sesama ya teman-teman ya. Karena di atas langit masih ada langit, ibaratkan yang kaya masih ada yang lebih kaya, yang cantik masih ada yang lebih cantik, yang ganteng masih ada yang lebih ganteng. Jadi hidup itu cukup bersyukur, motivasi, dan cukup bertawakal saja. Itu indah tanpa harus menyakiti hati sesama, entah dari segi fisik ataupun materi. Gitu teman-teman ya. Ini akulah korban yang sering disakiti hatiku oleh orang lain. Niat baik, menolong tanpa pamrih, kadang masih dibohongi, dikhianati, masih ditipu. Nah, Allah tidak tidur, Allah membalikkan berlipat kali lipat seperti yang aku alami ini, yang aku ceritakan ini teman-teman. Luar biasa ya. Jadi intinya tetap semangat, tetap bersyukur, bertawakal, cukup motivasi saja, yang positive thinking ya. Bukan bermaksud apa teman-teman, ini suatu kisah cerita nyataku. Berkat aku jadi TKW Taiwan, alhamdulillah aku bisa bangkit seperti dulu, walaupun banyak cobaan, banyak rintangan yang menghadangku gitu loh teman-teman ya. Jadi intinya aku jadi TKW Taiwan gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Nah nggak taunya 2019 aku juga uangku yang gara-gara kirim dibantuin teman nggak dimasukkan di ATM ku 266 juta
baru dikasih 66 juta kurang 200 juta, tapi alhamdulillah jalur aman sudah dibantu bosku karena bosku Taiwan baik hati mengasih uang aku setara 35.000 NT, uang Indonesia setara 17,5 juta untuk mengurusi ke sana. Dan alhamdulillahnya ada pertanggungjawabannya jalur aman. Jadi tidak apa ya teman-teman, tidak was-was lagi gitu loh ya. Jadi sudah tahu rumahnya, sudah ada pertanggungjawabannya, hitam di atas putih, bermateri gitu. Ya teman-teman, untuk pengalaman saja bagi teman-teman, jangan mudah percaya tentang keuangan ya, karena uang itu menjadikan permusuhan dan menjadikan setan gitu loh ya. Jadi intinya saudara teman jauh itu gara-gara dengan uang ya. Jadi intinya kita sama-sama kerjanya capek ya, jadi punya uang dipakai uangnya sendiri-sendiri, seperti itu ya. Oke. Tetap peganglah dalam hidup tuh kunci kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya teman-teman. Insya Allah indah pada waktunya. Dan alhamdulillah bersyukur banget baju segini banyak teman-teman, sepatu, sandal, tas, nilai jutaan ya, labelan jutaan mall teman-teman. Ini nggak beli sendiri teman-teman, tapi bos yang beliin sama mamanya bu bos sama teman-temannya bos. Nah ini polo, ini satu polo berapa harganya? 4.280 setara 2.150, setara uang Indonesia 2.150 kali 2 4.300. Nah ini jaket satu pink ini ya, sama punya ibu bos sama ini teman-teman, dah bunyi 3 juta. Luar biasa kan teman-teman. Nih bosku yang beliin tuh mau Imlek 2023 itu dibeliin 7 potong sama topi ini. Topi kalau aku sendiri yang beli dapat 5, kalau bosku dapat 1. Itu dibeliin 2 jaket ini 2, 1 topi, 2 kaos panjang pink ini sama warna hijau botol, sama celana ini 2 teman-teman. Nih kelihatan kan teman-teman, nih ungu sama ini harganya satu celana 2.580 setara 1.300 kali 2.600-an teman-teman ya. Itu pokoknya nilai sekitar 7 potong sama topi itu 13.000 NT setara 6,5 juta selain dari mamanya bu bos. Dan selain dikasih uang nggak cuma-cuma Imlek teman-teman ya, luar biasa. Dan bosku tuh nggak pelit sama anakku teman-teman. Waktu 2022 ya, waktu apa tuh teman-teman, HP ini anakku rusak untuk sekolah online ya, itu 2022 Imlek anakku dikasih 13.000 NT, ibuku 2.000 NT. Jadi anakku sama ibuku tuh dapat berapa? 8 juta teman-teman. Anakku untuk beli HP iPhone 10 256 GB harga 5.900.000 itu diantarin ibu mertua sama bapak mertua beli di Ponorogo. Ibuku untuk wifi. Dan aku sendiri dibeliin HP yang ke-8 kalinya yang aku pakai ini. Jadi HP 8 itu yang masih aktif 3, tapi yang 2 aku padam teman-teman untuk menghindari permusuhan. Karena permusuhan apa? Teman yang datang di aku di saat ada maunya saja berujung uang gitu loh ya. Ya udah aku aktifkan HP yang 2022 yang bosku beliin paket lengkap internet, kartu, dompet. Nah, internet setiap bulan diisi bosku teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, gitu saja, semoga bermanfaat cerita dari aku. Ini adalah suatu kisah nyataku, benar-benar luar biasa, bukan cuma sekedar cerita saja teman-teman. Ini benar-benar nyata ya, setelah kejadian-kejadian yang bikin aku apa ya teman-teman sedih, kayak contohnya kena musibah ratusan juta rupiah dari Indonesia sebelum jadi TKW, itu bisa kembali hitungan 14 bulan dengan cara aku diberi rezeki yang luar biasa, dan aku pun kerjaan pun jadi digaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 3 juta lebih per bulan, selain dapat ceperan yang luar biasa. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini cerita dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diambil pelajaran dan diambil hikmahnya bahwa hidup itu tidak selamanya indah dan tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja. Jadi intinya orang sukses itu butuh proses, bukan protes. Apabila ada salah dalam berucap atau sekiranya menyinggung perasaan teman-teman, bukan bermaksud apa, ini suatu cerita kisah nyataku yang luar biasa. Jadi aku tidak malu dengan kerjaanku, tidak malu dengan profesiku, tidak malu dengan keadaan apapun. Ya, jadi intinya seperti itu kira-kira dalam hidupku teman-teman. Jadi intinya direndahkan orang tidak akan jadi sampah, tidak akan tumbang, dan disanjung orang tidak akan menjadi rembulan, tidak akan terbang. Jadi hidupku mempunyai prinsip,
Jadi mempunyai pedoman, mempunyai target. Seperti itu, jadi aku mempunyai versi hidup sendiri, kemampuanku sendiri, bagaimana, ya itu aku jalani. Tidak cuma sekedar ikut-ikutan. Alhamdulillah pada akhirnya indah pada waktunya, walaupun aku melewati lubangan-lubangan yang luar biasa, gelombang-gelombang, badai yang luar biasa, tapi pada akhirnya indah pada waktunya berkat kesabaran, keikhlasanku, dari rendahan orang, dari hinaan orang, dari segala cobaan yang Allah berikan kepada aku, sampai rumah tanggaku kandas pun aku tetap semangat dan bangkit kembali. Begitu. Setelah aku bisa mencapai cita-citaku, kebangun rumah impian yang kedua lagi, lantai 1, lantai 2, ternyata justru rumah tanggaku kandas 2021 bulan 1. Aku tetap semangat bahwa janji Allah itu indah, bahwa rencana Allah itu juga lebih indah daripada rencanaku. Semoga untuk kedepannya, untuk aku juga mantan suamiku bisa lebih baik dan bisa menemukan kebahagiaan sendiri-sendiri masing-masing gitu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, gitu saja ya. Aku minta maaf apabila ada salah kata-kataku sekiranya menyinggung perasaan teman-teman. Sebenarnya bukan bermaksud apa-apa. Ini menceritakan kisah nyataku, kepahitan dan kemanisanku, sebuah kesabaran dan keikhlasanku membuahkan hasil yang luar biasa. Gitu saja teman-teman ceritanya. Dan aku akhiri dulu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye-bye. Aku mau sholat duhur dulu. Salam dari Mini Taiwan, Kota Reok, Jawa Timur, Ponorogo. Bye-bye.